Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hereditas. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Nata Ramadan, Bima Ajinata Purwoyo, R. Kristendra Saputra, Octavianus Gelung. Pengertian hereditas. Pengertian hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurut ini dikendalikan oleh substansi genetik yang disebut DNA, deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat, yang terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Percobaan Mendel dan hukum Mendel. Ciri, sifat, dan warna mata dan lainnya dapat diwariskan atau diturunkan orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Karena itu disebut sifat menurun atau hereditary karakteristik. Sejak dahulu kala, manusia sudah menyadari bahwa perkawinan silang hewan atau tumbuhan akan menghasilkan keturunan dengan sifat tertentu yang diinginkan. Misalnya, sapi dengan produksi susu yang banyak atau pohon mangga dengan buah yang manis. Namun, tidak pernah ada penjelasan bagaimana sifat-sifat itu diturunkan. Baru pada pertengahan abad ke-19, hal ini dapat dijelaskan, yaitu saat George Mendel 1822 sampai 1884, seorang biarawan Australia, melakukan penelitian dengan kacang ercis, Pisum sativum. Pak Mendel lah orang pertama yang memberikan penjelasan tentang mekanisme hereditas yang sampai sekarang masih digunakan dan diterapkan dalam kehidupan. Hasil penelitian Mendel yaitu persilangan kacang ercis berbiji bulat dan berbiji keriput dipetakan dalam suatu skema. Dari penelitiannya, Mendel membuat hipotesis seperti berikut. 1. Tiap sifat menurun makhluk hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan. Faktor ini sekarang disebut gen, yaitu satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. 2. Tiap pasang faktor keturunan menunjukkan sifat alternatif pasangannya. Kedua bentuk alternatif ini sekarang disebut dengan pasangan alel. Bila kedua bentuk faktor berbeda, maka hanya faktor yang dominan atau lebih kuat yang akan terlihat, dan faktor resesif lebih lemah tidak. Misalnya, bila suatu tanaman kacang memiliki satu faktor dominan tangkai tinggi dan satu faktor resesif tangkai pendek, maka hanya sifat tangkai tinggi yang terlihat. 3. Pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua alel dari masing-masing pasangan akan berpisah atau bersegregasi. Inilah yang disebut sebagai hukum Mendel 1, prinsip segregasi atau pemisahan. Jadi bila suatu tanaman kacang memiliki faktor yang terdiri dari satu alel tangkai pendek dan satu alel tangkai panjang dan satu alel tangkai pendek, maka akan dihasilkan sel gamet yang masing-masing hanya memiliki satu alel tangkai panjang atau satu alel tangkai pendek. 4. Perkawinan atau penggabungan dua sel gamet jantan dan betina akan mengembalikan keadaan diploid atau 2N kromosom pada zigot, sehingga zigot akan memiliki lagi pasangan faktor keturunan untuk tiap sifat menurun. Karena terjadi penggabungan alel secara acak, tidak harus berasal dari pasangan faktor sebelum bersegregasi. Ini dikenal sebagai hukum Mendel 2 atau prinsip berpasangan secara bebas. Selanjutnya, persilangan. Persilangan artinya proses perkawinan antar makhluk hidup satu jenis atau spesies dengan sifat yang berbeda. Yang pertama, gen adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen diwariskan oleh satu individu dengan keturunannya melalui suatu proses reproduksi. Dengan demikian, informasi yang menjaga keutuhan bentuk dan fungsi kehidupan suatu organisme dapat terjaga. Gen terdapat berpasangan dalam satu lokus pada kromosom homolog. Masing-masing gen dalam pasangan itu disebut alel. Kedua alel membawa ciri sifat yang sama atau berbeda, misalnya sifat tangkai panjang dan tangkai pendek.
Yang kedua, gen letal. Gen letal merupakan yang membawa kematian pada makhluk yang memilikinya. Kromosom adalah pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom terdiri dari DNA, asam deoksiribonukleat, RNA, asam gimana? Ulang ya. Ulang ya. 3. Kromosom terdiri dari DNA, asam deoksiribonukleat, RNA atau asam ribonukleat, dan protein. Kromosom homolog atau 2N adalah kromosom homolog disebut sel diploid. Bila tidak berpasangan, kromosom diberi simbol N. Sel dengan N kromosom adalah sel haploid, misalnya sel kelamin jantan saja atau sel kelamin betina saja. Keempat, genotip merupakan komposisi gen yang menentukan sifat menurun, biasanya disimbolkan dengan sepasang huruf. Contohnya N besar, dan genotip yang tersusun dari sifat dominannya saja. N besar, atau resesifnya saja N kecil disebut homozigot. Sedangkan genotip yang tersusun dari sifat dominan dan resesif N besar, N kecil disebut heterozigot. 5. Fenotip adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga dia mati. Misalnya rasa buah manis, rambut lurus, bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Fenotip ditentukan oleh faktor genotip dari lingkungan, misalnya keadaan air, sifat asam, basah, dan nutrisi. Keenam, parental adalah induk atau orang tua. 7. Filial disebut juga keturunan. Filial pertama atau F1 adalah hasil persilangan dari orang tua sehingga menghasilkan keturunan pertama atau anak. 8. Filial kedua atau F2 merupakan hasil persilangan dari F1 yang dijadikan induk P2 sehingga menghasilkan keturunan kedua. 9. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, genotip A besar, A kecil, gametnya adalah A dan 9. Gamet adalah sel kelamin dari 9. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, genotip A besar, A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Dah. 9 ya. Aku 9 kan dong. 10 kan. 10. Sifat dominan merupakan sifat-sifat gen yang terlalu tampak atau muncul. Sifat dominan muncul apabila bergabung disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya adalah AA, BB, dan CC. 11. Sifat resesif merupakan gen yang tidak selalu tampak, baru muncul apabila bergabung bersama gen resesif lain. Disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya AA, BB, dan CC. 12. Sifat intermediate merupakan sifat gabungan antara sifat dominan dan sifat resesif berupa sif campuran, seperti yang telah dilakukan oleh Mendel terhadap tanaman Anthracinum majus berbunga merah galur murni atau MM disilangkan dengan Anthracium majus berwarna putih galur murni atau MM kecil. Hasil keturunan berfenotip warna merah muda, bukan berwarna merah meskipun genotipnya M besar, M kecil. 13. Homozigot adalah pasangan alel yang sifatnya sama. Contohnya AA, BB, BB kecil, CC, dan CC kecil. Pasangan gen dengan alel-alel dominan disebut homozigot dominan atau AA besar, BB besar. Sedangkan pasangan gen dengan alel-alel resesif disebut dengan homozigot resesif AA kecil, BB kecil. 4. Heterozigot adalah pasangan alel yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. 15. Galur murni adalah makhluk hidup tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri secara terus-menerus dan selalu menghasilkan tanaman anak yang sifatnya sama dengan induk. 16. Hibria merupakan hasil perkawinan silang antara dua induk makhluk hidup dengan sifat berbeda. Bila yang berbeda satu sifat disebut monohibrida, bila berbeda dua sifat disebut dihibrida. 17. Uji silang tes cross adalah merupakan persilangan makhluk hidup yang ingin diketahui genotipnya, homozigot resesif. 18. Uji Bali atau back cross adalah persilangan sendiri makhluk hidup dengan salah satu induk. 19. Homozigot atau induk homozigot dominan atau homozigot resesif. Untuk mengetahui genotip induk, jenis persilangan ada dua jenis persilangan, yaitu persilangan
monohibrida dan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida ada dua macam, yaitu persilangan monohibrida dan dominan penuh dan persilangan monohibrida tak penuh atau kodominan. 1. Persilangan monohibrida dominan penuh. Persilangan ini terjadi antara dua individu yang mempunyai sifat dominan penuh atau AA besar dengan lain yang bersifat resesif atau AA kecil. Hasil F1 seragam dengan genotip A besar, A kecil dan fenotip semua keturunan F1 sama umumnya mengikuti fenotip induk yang dominan. Apabila persilangan dilanjutkan dengan menyilangkan individu sesama F1 akan dihasilkan keturunan ke F2 dengan 3 macam genotip AA besar, A kecil, AA kecil, dan ada 2 macam fenotip dengan perbandingan 3:1. Misalnya pada kacang ercis atau Pisum sativum berbatang tinggi atau AA besar disilangkan dengan yang berbatang pendek AA kecil, maka keturunannya adalah kacang ercis dengan genotip A besar dan A kecil dan berfenotip batang tinggi karena batang tinggi adalah sifat dominan. 2. Persilangan monohibrida dominan tak penuh atau kodominan. Persilangan ini terjadi antara dua individu dengan sifat yang tidak dominan tetapi juga tidak resesif terhadap sesamanya. Pada individu F1 merupakan perpaduan sifat keduanya, sifat kedua induknya. Sedangkan pada F2 dihasilkan keturunan perbandingan genotip dan fenotip 1:2:1. Misalnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa dengan warna merah MM besar disilangkan dengan warna putih MM kecil. Hasil persilangan adalah F1 dengan genotip M besar M kecil dan fenotip warna merah muda, yaitu campuran warna merah dan putih. Persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida adalah persilangan antara dua individu dengan memperhatikan dua yang sifat berbeda. Persilangan ini menghasilkan individu F1 yang seragam, yaitu semua keturunan terdiri dari satu macam genotip dan satu macam fenotip. Tapi pada keturunan kedua, perbandingan fenotip F2 adalah 9:3:3:1 dan jumlah kombinasi F2 sebanyak 16 buah. Misalnya pada persilangan antara galur murni kacang ercis berbiji bulat kuning atau BBKK dengan galur murni yang berbiji keriput warna hijau BBKK kecil. Keturunan pertamanya F1 adalah kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti sifat biji bulat dan warna kuning dominan terhadap sifat biji keriput dan warna hijau. Ada 9 fenotip F2 yaitu BBKK, BBK, K kecil, BBK, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, BBK, BBKK, 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 BBK besar, K kecil, BBKK kecil. Perbandingan fenotip 2 yaitu bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 9:3:1. Kelainan genetik. Selanjutnya, kelainan genetis. Berikut ini beberapa kelainan genetik pada manusia. Yang pertama, non-fusion, peristiwa gagal berpisahnya kromosom sel waktu pembelahan sel. Yang kedua, mutasi, perubahan gen ini berbentuk aslinya, misalnya akibat radiasi sinar X. Individu yang mengalami mutasi disebut muatan. Terdapat 2 jenis mutasi, yaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Yang pertama, mutasi kromosom adalah perubahan susunan atau jumlah dari kromosom yang menyebabkan perubahan sifat individu. Yang kedua, mutasi gen adalah perubahan dalam kromosom, letak dan sifat yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya, lazim disebut mutasi. Yang ketiga, hemofilia, darah sukar membeku. Penyakit ini dikendalikan gen resesif dalam kromosom X. Yang keempat, buta warna. Penyakit ini keturunan yang penderitanya tidak dapat membedakan warna. Juga terdapat sebagai gen resesif di kromosom X. Yang kelima, hipertrikosis. Rambut tumbuh di bagian tertentu seperti daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya seperti krea. Terdapat sebagai gen resesif dan kromosom Y karena itu hanya diderita pria. Yang keenam, albino. Tidak mampu memproduksi pigmen melainkan sebagian tubuh dan mata sangat sensitif terhadap cahaya. Penderita akan terlihat pucat atau blue. Kelainan gen jenis ini dikendalikan gen resesif. Yang ketujuh, polidaktil, jumlah jari lebih dari normal. Hal ini dikendalikan gen dominan. Yang kedelapan, thalassemia,
Rendahnya kemampuan membentuk hemoglobin sehingga sel darah merah melemah, meningkat kemampuan oksigen, anemia akut. Yang ke-9, sickle cell anemia. Penderita memiliki sel darah merah berbentuk seperti bulat sabit karena ukuran sel darah merah menjadi kecil, mengakibatkan kemampuan mengikat oksigen berkurang. Hal ini disebabkan oleh gen dominan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.